Terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh membuat Iran dan proksi-proksinya semakin panas. Baik Hamas, Hizbullah, Houthi, dan Iran itu sendiri secara terang-terangan mengaku siap menggempur Israel demi membalaskan dendam kematian Haniyeh. Apalagi salah satu komandan Hizbullah, Fuad Shukar, juga terbunuh dalam serangan Israel pada pekan lalu. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas usai tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan komandan Hizbullah Fuad Shukar. Israel diyakini menjadi pihak yang paling tertuduh atas kematian mereka. Hizbullah jadi proksi Iran pertama yang melancarkan aksi balas dendam ke Israel. Rentetan serangan roket telah diluncurkan dari Lebanon Selatan ke arah Israel. Tak cuma dari Hizbullah, Israel tampaknya harus bersiap menerima serangan dari proksi-proksi Iran lainnya seperti Hamas hingga Houthi melalui segala penjuru. Lantas, apakah aksi balas dendam dari Iran dan proksi-proksinya kepada Israel akan berubah menjadi perang dengan eskalasi penuh? Bersama saya Yuda Beta, kita bahas selengkapnya hanya di Brigade edisi kali ini. Setidaknya 60 roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Israel Utara pada Kamis 1 Agustus 2024 malam. Ini menjadi serangan pertama dari Hizbullah sejak Tel Aviv membunuh Fuad Shukar pada awal pekan lalu di Beirut, Lebanon. Lembaga penyiaran publik Israel melaporkan puluhan roket tersebut diluncurkan ke arah Galilea Barat dengan 15 diantaranya berhasil dicegah. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Memang, sebelumnya Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah berjanji akan memberikan tanggapan nyata terhadap serangan yang menewaskan Shukar. Kata Nasrallah, Hizbullah akan terus melanjutkan operasi militer rutinnya terhadap Israel, tidak terkait dengan tanggapan terhadap pembunuhan Shukar. Rentetan roket dari Hizbullah seakan menandai makin intensifnya kelompok tersebut dalam menggempur Israel. Situasi konflik antara Israel dan Lebanon memang telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. Setiap hari pejuang Hizbullah dan tentara Israel saling tembak di daerah-daerah sepanjang perbatasan. Setelah melihat gencarnya perlawanan Hizbullah kepada Israel, bagaimana dengan proksi Iran yang lainnya? Kelompok Houthi Yaman telah memperingatkan Israel usai terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi menyebut pembunuhan Haniyeh meningkatkan konsekuensi yang lebih berat bagi Tel Aviv. Ia memastikan Houthi akan ikut serta membalaskan dendam Hamas kepada Israel. Abdul Malik al-Houthi juga menuduh Israel sebagai biang ketegangan di Timur Tengah. Dalam pidatonya, Abdul Malik al-Houthi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ismail Haniyeh dan Fuad Shukar. Ia kemudian secara tegas menyampaikan bahwa harus ada respon militer terhadap tindakan serius dan eskalasi signifikan yang dilakukan Israel. Pejabat senior Hamas Khalil al-Hayya bersumpah bakal membuat Israel membayar mahal atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Al-Hayya menilai jika Israel menargetkan Lebanon dan Iran, hal itu berarti Israel tengah memprovokasi seluruh dunia. Menurutnya hal itu juga menandakan Israel ingin memperluas konflik ke seluruh wilayah. Ia pun menyatakan perundingan gencatan senjata dengan Israel tidak akan ada gunanya selama masih ada pertumpahan darah dan pembunuhan. Al-Hayya pun menduga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mengupayakan berjalannya gencatan senjata. Netanyahu dinilainya mengajukan persyaratan baru yang menghambat tercapainya gencatan senjata.
أخي الكريم يعني مع الدماء والاغتيالات يصبح الحديث عن مفاوضات وهدى يعني من نافلة القول. نتنياهو كانت هناك ورقة معروضة وتبناها بايدن وكنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، فجاء نتنياهو وضع شروطا جديدة، وبالتالي نتنياهو لا يريد، هو وحكومته بالمناسبة لا يريدون الوصول إلى الاتفاق، هم لا يريدون وقف العدوان. Kini Hamas telah mempunyai pemimpin yang baru, yakni Yahya Sinwar. Yahya Sinwar dipilih Hamas sebagai pemimpin politik untuk menggantikan Ismail Haniyeh. Dengan memilih Yahya Sinwar, Hamas mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel bahwa mereka akan terus melanjutkan perang lewat jalur perlawanan. Begitu juga dengan Iran yang bersumpah akan memberikan hukuman keras kepada Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanani dalam sebuah konferensi pers pada Senin 5 Agustus 2024 mengutuk pembunuhan Haniyeh oleh Israel itu. Menurutnya pembunuhan itu sebagai sebuah pelanggaran besar terhadap hukum internasional. Lebih lanjut, Kanani menekankan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mendukung Israel dan menghentikan Israel untuk melanjutkan kejahatannya. Pada kesempatan terpisah, Kepala Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Hossein Salami, mengatakan pembunuhan Haniyeh oleh Israel adalah strategi yang tidak masuk akal untuk mencapai tujuan-tujuan politik. وقتی پاسخ محکمی دریافت کنند میفهمند که اشتباه کردند و این بار همین اشتباه رو تکرار کردند. باز هم خواهند چشید، خواهند یافت کی کجا چگونه مبهم است. Hossein Salami pun menyebut pembunuhan pemimpin Hamas itu sebagai sebuah kesalahan dan Iran akan menanggapi Israel dengan keras pada waktu yang tepat. Kira-kira gimana ya kalau nantinya Iran, Hizbullah, Houthi dan Hamas benar-benar melancarkan serangan besar-besaran ke Israel dalam waktu bersamaan? Institut Kajian Perang atau ISW dalam laporannya memperkirakan Israel bisa kewalahan menghadapi serangan gabungan itu. Menurut ISW, skenario serangan gabungan tersebut makin mungkin terjadi. Dalam skenario ini, Iran bisa meningkatkan jumlah rudal yang ditembakkan dari Iran dan negara-negara sekitarnya. Kemudian Hizbullah, Houthi, dan para milisi di Irak dan Suriah yang didukung Iran bisa melancarkan serangan bersamaan agar makin membebani sistem pertahanan udara Israel. Pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan dari Irak, Lebanon, dan Suriah akan jauh lebih susah ditangkis Israel karena jaraknya yang lebih dekat dari Israel. Pasukan Israel dan Amerika Serikat hanya akan punya waktu jauh lebih sedikit untuk menangkisnya. Pesawat nirawak Hizbullah hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mencapai kota Haifa dan 40 menit ke ibu kota Israel. Jarak tempuh yang pendek dapat dimanfaatkan Iran untuk memusatkan target di Israel. Jika Iran dan proksinya bisa memusatkan serangan pesawat dan rudal ke arah target secara bersamaan, bisa memudahkan untuk menembus pertahanan Israel. Iran dan poros perlawanan juga akan diuntungkan oleh adanya kenyataan bahwa mereka pernah menjebol sistem pertahanan Israel. Dengan demikian, Iran CS sudah mempelajari cara melancarkan serangan yang lebih efektif. Untuk diketahui, Hizbullah dan Houthi sudah beberapa kali menembus pertahanan Israel sejak April 2023 lalu. Di tengah ancaman serangan dari Iran dan proksinya, Israel telah mendapatkan backingan dari sekutunya yakni Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirimkan sejumlah 4.000 pasukan marinir, 12 kapal perang dan jet tempur tambahan ke Timur Tengah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin bahkan disebut telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak angkatan laut tambahan yang dapat menembak jatuh rudal balistik. Mereka juga mengirimkan 1 skuadron jet tempur tambahan lagi ke Timur Tengah.
Meskipun Amerika Serikat dalam posisi membela Israel, Washington tetap menyerukan negara-negara lain membujuk Iran dan proksinya agar mengurungkan serangan balas dendam ke Israel dan meredakan ketegangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Timur Tengah saat ini ada dalam momen kritis. Kata Blinken, Washington sedang melakukan diplomasi yang intens untuk membantu meredakan ketegangan saat Iran diduga sedang menyiapkan balasan terhadap Israel. We are engaged in intense diplomacy, pretty much round the clock, with a very simple message. All parties must refrain from escalation. All parties must take steps to ease tensions. Escalation is not in anyone's interests. It will only lead to more conflict, more violence, more insecurity. It's also critical that we break this cycle by reaching a ceasefire in Gaza. Memanasnya tensi di Timur Tengah tentu memicu kekhawatiran akan perang dengan eskalasi besar. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Iran CS benar-benar akan menyerang Israel secara bersamaan dengan skala yang besar? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Segitu dulu Brigade edisi kali ini. Saya Wiyuda Beta pamit. Sampai jumpa di Brigade edisi berikutnya. Bye.